Halo saudara, saya Valdia Baraputri bersama tim VOA di Washington DC kembali hadir dengan berbagai berita terkini dari Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Lebih dari selusin negara bagian dan juga Washington DC menggugat TikTok dengan klaim bahwa aplikasi itu membuat anak-anak dan remaja kecanduan. Gugatan itu baru saja diajukan di Pengadilan Negeri negara bagian masing-masing. Gugatan ini berpusat pada algoritma TikTok. Para penggugat mengklaim bahwa TikTok secara sadar merancang layanannya agar membuat anak-anak kecanduan, meski mereka tahu bahwa hal itu akan menyebabkan bahaya psikologis dan fisiologis bagi anak-anak dan remaja. Selain algoritma, gugatan hukum tersebut menyasar bagian-bagian lain dari TikTok, salah satunya fitur siaran langsung. Gugatan hukum mengklaim bahwa fitur ini dapat mengakibatkan atau mendorong remaja terjerat dalam pembuatan video eksplisit atau seksual demi mendapatkan hadiah-hadiah dari penonton siaran langsung tersebut yang bisa menjadi uang. Sebagai tanggapan, TikTok mengatakan bahwa mereka sangat tidak setuju dengan berbagai klaim dalam gugatan hukum tersebut. Mereka berpendapat banyak diantaranya tidak akurat dan menyesatkan. Gugatan ini bukanlah yang pertama terhadap TikTok di AS. Pada awal tahun ada gugatan hukum lainnya yang diajukan terhadap Meta yang memiliki Instagram serta perusahaan-perusahaan teknologi lainnya termasuk TikTok karena dianggap membahayakan anak-anak. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Israel melancarkan serangan yang menargetkan militan Hizbullah di pusat kota Beirut. Sementara di selatan Lebanon, 2 penjaga perdamaian PBB asal Indonesia terluka akibat tembakan tank dari Israel. Sementara pemerintahan Biden mengatakan bahwa pihaknya mendukung penargetan Hizbullah tetapi tidak ingin melihat negara itu berubah menjadi dalam tanda kutip Gaza lain. Kehancurannya serupa, tetapi ini adalah Beirut, bukan Gaza. Dalam perburuan militan Hizbullah, Israel selama berhari-hari telah meluncurkan serangan udara di pinggiran selatan di ibu kota Lebanon yang dikuasai kelompok itu. Israel kemudian bergerak ke pusat Beirut, menyerang daerah padat penduduk, menewaskan sedikitnya 22 orang. Eskalasi ini menandai babak baru dalam 1 tahun bentrokan antara Hizbullah dan Israel, yang dimulai di sepanjang perbatasan, tetapi sekarang telah menyebar lebih dalam ke Lebanon. Far too many people are paying an unimaginable price with over 2,000 killed, many more wounded, and hundreds of thousands displaced. Pemerintahan Biden mengatakan sedang berupaya menuju gencatan senjata. Militer Israel mengatakan yang disasar adalah Hizbullah, tapi sebagian pihak menyoroti dampaknya secara luas. It's all well and good for the Biden administration to say that they want to give Israel that space to attack Hezbollah and degrade its capability. But the problem is that also means an open-ended war against Lebanon. Serangan juga melukai tentara anggota misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon Selatan. The soldiers that were wounded were Indonesian. Obviously, I condemn the fact that there was shooting against the UN premise. Indonesia juga mengecam. The IDF's indiscriminate attacks against UNIFIL, which wounded 2 of our peacekeepers, clearly demonstrates how Israel positioned itself above international law, above impunity, and above our shared values of peace. VOA bertanya kepada Presiden Biden tentang insiden ini. Asking Israel to stop hitting UN peacekeepers? Absolutely, positively. Presiden Joe Biden juga telah mendesak Israel untuk tidak menyerang situs minyak Iran. Di tengah kekhawatiran negara-negara Teluk bahwa fasilitas minyak mereka sendiri bisa mendapat serangan dari proksi Teheran. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, berbagai cara dilakukan oleh pihak Dinas Taman Nasional AS untuk meningkatkan kepedulian publik terhadap lingkungan hidup dan satwa liar. Salah satunya dengan sebuah kontes bernama Fat Bear Week yang belakangan menjadi sangat populer memilih beruang paling gendut sebelum masa hibernasi. Setiap Oktober, Taman Nasional dan Cagar Alam Katmai di negara bagian Alaska menggelar Fat Bear Week. Kontes memilih beruang paling gendut di antara sekitar 2.200 beruang coklat Alaska yang menghuni Taman Nasional tersebut. So, Fat Bear Week, in case you've been hibernating, is a March Madness style bracket competition where you get to vote for your favorite fattest bear. And it's a celebration of success because fat means success for the bears in Katmai.
Pada 2023, kantor berita The Associated Press menyebut kontes ini sebagai kontes popularitas yang paling diminati di Amerika Serikat melibatkan negara bagian Alaska. They started an online contest to basically promote the fatness of the bears and to celebrate the bears getting ready for winter and celebrating their ability to survive a harsh Alaska winter in hibernation. Menjelang hibernasi musim dingin, beruang menggemukkan diri agar bisa bertahan tidur pulas beberapa bulan. Untuk menggemukkan diri, beruang coklat di Taman Nasional Katmai bisa menyantap 30 ikan salmon setiap harinya. Tahun ini beruang betina bernama Grazer kembali memenangkan Fat Bear Week. Selain mendukung pelestarian beruang, kontes Fat Bear Week yang dimulai pada 2014 ini juga menganjurkan interaksi aman antara manusia dengan satwa liar dengan menyaksikan rekaman kamera saja. Demikian laporan tim VOA. Seniman dan komposer Penny Chandrarini yang juga dosen seni karawitan di Institut Seni Indonesia Surakarta baru saja merilis album terbarunya bernama Wulansih. Album ini diproduksi oleh sebuah label bergengsi di New York, di mana Penny berkesempatan menampilkan karya musik terbarunya. Roulette Intermedium, panggung pertunjukan legendaris di New York yang pertama kali dibuka tahun 1978, mementaskan seni budaya Indonesia. Ini adalah pertunjukan dari album baru berjudul Wulansih, karya seniman dan komposer Indonesia Penny Chandra, yang juga adalah dosen dan dokter bidang seni karawitan di Institut Seni Indonesia Surakarta. Album ini dirilis di record label bergengsi New York, New Amsterdam Records, dan dijual dalam bentuk perangkat CD dan kaset, dan lagu-lagunya penuh dengan musik dan instrumen tradisional Indonesia seperti gamelan. Musik adalah bahasa universal, dan ini yang membuktikan bahwa gamelan itu lentur, gamelan itu sangat fleksibel, gamelan bisa menembus semua jiwa-jiwa, meskipun tidak tahu bahasanya, tapi musik menjadi bahasa kita semua untuk saling terhubung dan saling mencintai. She's one of the most dynamic artists I've ever seen, I've ever performed with. She's a wonderful composer. Konser ini dipenuhi oleh sekitar 150 penonton asal lokal New York. She's the deepest singer, deepest composer. It's very profound to play with her. Penny has that strong possibility to speak to people that are outside of the history and the culture that she's coming from. Terus dari Penny, apakah ada tips untuk para musisi Indonesia yang ingin tembus di pasar internasional? Keyakinan bahwa budaya ini adalah kekuatan kita dimanapun kita berada. Jadi teman-teman di Indonesia, jangan malu. Budaya kita adalah DNA kita, harus kita jaga dan kita rawat. Dan ini adalah kekuatan untuk kita bertanding di sini. Naratama dan Gendira Pratama, VOA New York. Alhamdulillah, thank you. Pemirsa, Sapa Dunia akan kembali pekan depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA.